libur 1 Juni. 1 Juni itu adalah Pancasilanya PKI. Pancasilanya PKI. Pancasilanya PKI. Pancasilanya PKI. Pancasilanya PKI. Pancasilanya PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Muhammad AR di Arah 9 Channel. Semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan senantiasa pula berada di bawah naungan, lindungan, dan berkah Tuhan. Amin. Para pemirsa sekalian, pada edisi kali ini kembali saya akan membahas tentang hari lahirnya Pancasila, namun dari hasil ringkasan yang dibuat oleh situs resmi BPIP, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kenapa hal ini saya perlu sampaikan? Tentu untuk menambah wawasan kita. Kalau mungkin kemarin saya dari berbagai sisi ini sudah diringkas dan mudah difahami. Di samping itu, saudara-saudaraku sekalian, hampir setiap 1 Juni, sebelum atau sesudahnya atau pas 1 Juni, beredar video yang menyudutkan tentang hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni. Di grup-grup WA itu berseliweran. Mungkin dari Anda sekalian juga sudah pernah melihatnya, di mana hal tersebut disampaikan oleh seorang tokoh. Saya tidak perlu sebut namanya. Kita simak saja suaranya. Sebab terkait dengan bagaimana si tokoh itu bukan bagian saya. Saya hanya ingin menyikapi atau mungkin meluruskan atau setidaknya memberikan perbandingan dari apa yang disampaikan oleh tokoh dalam video tersebut. Dan mari kita simak bersama suaranya. Itu watak PKI yang suka aksi sepihak. Mau bukti? Libur 1 Juni. 1 Juni itu adalah Pancasilanya PKI. Sekarang kan 1 Juni libur nasional. Kapan dibahasnya? Dibahas dengan siapa? Nggak boleh dong. Negara ini bukan negara palao. Negara bukan negara pribadi, bukan negara punya kamu Jokowi. Negara kita. Tahu-tahu 1 Juni libur. Pancasilanya tahu. Pancasila yang kelima itu adalah ketuhanan. Ketuhanan nomor 5. Ini adalah Pancasilanya Marxis. Tapi apa, udah libur, yang nentukan presiden sepihak. Sikap aksi sepihak itu watak kader komunis. Nggak mau musyawarah, seenak perutnya aja. Itu dia kan ngurus negara. Negara kan memang bukan muslim semua. Baik, saya pikir cukup ya. Sekali lagi saya tidak mempersoalkan kritik sang tokoh terhadap pemerintahan. Yang saya ingin luruskan, mohon maaf, adalah dari apa yang disampaikan, yang Anda telah simak bersama terkait dengan Pancasila 1 Juni itu adalah, menurut dia, adalah Pancasilanya PKI. Baiklah, saya langsung akan membacakan dari ringkasan terkait dengan hari lahirnya Pancasila 1 Juni yang diunggah di situs resmi BPIP. Hari lahir Pancasila, begini kronologi dan sejarahnya secara lengkap. Jakarta. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokoritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Adapun sejarahnya berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokoritsu Junbi Chosakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chosang-in, sekarang Gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Kronologi dan sejarah
hari lahir Pancasila. Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial. Dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokoritsu Junbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Suyoso, Agus Salim, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Demikian para pemirsa, ulasan atau ringkasan dari sejarah lahirnya Pancasila yang dimuat dalam situs resmi BPIP, yaitu bpip.go.id. Para pemirsa sekalian, mudah-mudahan dari apa yang saya bacakan tadi dapat diserap dengan mudah sehingga kita memahami dengan mudah pula sejarah lahirnya Pancasila. Dan juga bisa dielaborasi dengan yang telah saya sampaikan pada episode yang lalu yang saya rangkum dari berbagai sumber. Apabila ada informasi-informasi yang menyudutkan Pancasila sebagaimana suara video yang saya putar di awal, sebaiknya kita abaikan saja. Mudah-mudahan kita menjadi warga negara yang baik, menjadi warga negara yang kritis tetapi tetap dalam porsi hati yang bening, kepala yang dingin, sehingga mencari sumber-sumber juga dengan cara yang baik dan kebeningan hati. Para pemirsa sekalian, jelas bahwa dari rangkaian sejarah, dari awal adanya BPUPKI, berdirinya negara kita, Republik Indonesia, disetujui berdasarkan 5 asas tersebut. Dan sebagaimana kita ketahui, Pancasila tidak bertentangan dengan agama apapun dan norma apapun. Itulah hebatnya. Itulah hebatnya warisan leluhur bangsa Indonesia. Kita berbuat apa belum tentu seperti beliau-beliau dan mungkin sangat jauh. Maka syukuri, hormati, doakan beliau-beliau yang telah mendirikan bangsa ini. Merdeka! Salam Pancasila. Dan apabila ada hal-hal yang salah dari apa yang saya sampaikan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tetap menerima kritik dan saran dari Anda semua. Mohon komentarnya dan mohon juga di-share ke yang lain. Mudah-mudahan nambah manfaat dan menjadi amal jariah. Saksikan terus Arah 9 channel yang insya Allah akan selalu menyampaikan sesuatu yang bernilai edukasi, inspirasi, dan motivasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa.